lihat chat line ya semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dosen pengampu geologi lingkungan yaitu Pak Prastomi, terus kemudian teman-teman yang ingin menonton gitu. Perkenalkan, nama saya Bima Nugroho. Di sini saya bersama teman-teman ada Gideon, kemudian Faisal, terus kemudian Yohanes, Radit, dan juga Torik akan mereview dua paper yang telah diberikan dan sekaligus kita akan mendiskusikannya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mereview di paper yang pertama. Mungkin kepada Gideon, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan memulai untuk presentasikan paper dari Human Insert Seismicity. Saya akan membahas bagian introduction-nya dahulu. Di bagian introduction itu dibahas yaitu resiko bencana itu umumnya dilihat sebagai kemungkinan dari kombinasi kejadian bencana dan paparannya atau potensi kerugian yang dihasilkan dari bencana tersebut. Bahaya yang disebabkan oleh manusia ini bukanlah hal baru, misalnya gempa bumi yang disebabkan oleh injeksi cairan di Amerika Serikat yang telah dicatat dan dipelajari sejak tahun 1960-an. Meskipun penggunaan istilah tekna dalam literatur untuk secara khusus mengkategorikan bahaya alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah hal baru, dan studi tentang metode pengurangan risiko belum sepenuhnya dieksplorasi dalam literatur. Sebaliknya, dalam hal pengurangan risiko, literatur sering sekali tidak memperlakukan bahaya teknis secara berbeda dari bahaya alam dan terutama berfokus pada pengurangan dampak dari peristiwa bahaya. Alih-alih juga membahas bagaimana mengurangi kemungkinan kejadian bahaya, misalnya pengurangan risiko untuk perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, sering lebih banyak dibahas dalam hal adaptasi dan pengurangan dampak. Dan kurangnya fokus untuk pengurangan risiko dengan berfokus pada penyebab masalah. Terus selanjutnya saya akan masuk kepada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini dia itu difokuskan ke beberapa faktor dan beberapa pernyataan. Yang pertama itu kegempaan yang diinduksi di Amerika Serikat dan narasi yang bersaing. Di sini dikatakan bahwa rekan hidrolik itu adalah masalah yang diperdebatkan pada geopolitik di Amerika Serikat pada saat ini. Seismitas yang diinduksikan merupakan masalah karena terkait pada praktik yang bertentangan dengan narasi yang seputaran tentang gempa bumi. Jadi sebagian ilmuwan mengatakan bahwa gempa bumi ini disebabkan karena induksi air ke dalam, sedangkan para politisi mengatakan bahwa gempa itu terjadi secara natural. Selanjutnya pernyataan kedua yaitu bagaimana mengurangi risiko gempa bumi sebagai bahaya tekna. Dia itu ada beberapa teori tentang cara terbaik untuk menghentikan gempa bumi, yaitu yang diusulkan yaitu berkisar dari tindakan yang lebih drastis yang akan berdampak pada industri minyak dan gas. Lalu selanjutnya itu pengalaman pribadi dengan sistemitas dan induksi, lalu sumber informasi. Jadi pada sumber informasi di negara Amerika Serikat ini terjadi tumpang tindih antara banyak literatur yang berbeda antara politisi dan juga para ilmuwan. Dan juga persepsi dan pengembangan migas. Di sini juga dibahas tentang perbedaan pendapat tentang persepsi antara aktivis lingkungan dan para politisi. Selanjutnya untuk metode boleh dilanjutkan oleh Yohanes Tampit. Berikutnya saya akan menjelaskan dari metode yang dipakai dan diterapkan pada paper kali ini. Yaitu untuk lokasi research ini itu dilakukan pada 4 situs yang terjadi pada gempa buatan yang seperti sudah disebutkan sebelumnya sebagai Tekna hazard, atau yang dapat di sini kegiatan adalah hydraulic fracturing dan juga wastewater injection. 4 situs yang diteliti itu ada di Oklahoma, yaitu di Edmonton, dan juga di daerah suburban dari Oklahoma City, dan juga ada di Colorado, yaitu di kota Greeley, dan juga pedesaan di Colorado Timur. 3 proses utama pada metode ini yaitu adalah survey development, measuring independent variables, dan juga data collection. Untuk survey development ini itu dilakukan langsung dengan responden yang merasakan gempa di area situs penelitian dengan beberapa pertanyaan. Yang
Pertama itu adalah apakah gempa dapat dihentikan atau dikurangi, yaitu dengan memberhentikan seluruh kegiatan hydraulic fracturing, atau melakukan recycle untuk wastewater, mengurangi intensitas dari kegiatan injeksi, menata ulang penyebaran sumur injeksi, kemudian ada memberhentikan seluruh kegiatan wastewater injection, dan juga para responden juga dipersilakan untuk dapat memberi opsi sendiri untuk yang menurut mereka penting dan dapat digunakan untuk memberhentikan atau mengurangi dari gempa buatan ini. Kelemahan dari opsi-opsi ini adalah sebagian besar dari opsi ini itu sangat merugikan dan juga tidak memberikan keuntungan untuk perusahaan produksi oil and gas. Kemudian ada views on regulation. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur dari jawaban responden dan membandingkannya dengan regulasi yang baik untuk diterapkan. Regulasi ini menghasilkan pertimbangan, diantaranya adalah apakah kebijakan mengenai kegiatan produksi harus dikuatkan, apakah dampak dari kegempaan harus menjadi tanggung jawab dari perusahaan itu sendiri, dan juga atau kebijakan harus dilemahkan karena gempa bukan berasal dari kegiatan manusia. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah measuring independent variables, itu adalah memberikan pandangan yang kredibel mengenai hydraulic fracturing, induced seismicity, dan juga demo infografis. Di antaranya ada credibility of sources, yaitu adalah digunakan untuk menentukan apakah kegiatan hydraulic fracturing dirasa diinginkan dan mampu memberikan informasi mengenai penyebab gempa bumi. Kemudian ada view on hydraulic fracturing. Kemudian ada earthquake experience, yaitu untuk mengetahui dampak yang dihasilkan oleh komunitas dari satu aktivitas gempa yang terjadi. Kemudian ada info demografis yang umum untuk mengetahui rata-rata umur, gender, etnis, dan level edukasi di lokasi penelitian tersebut. Kemudian untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, yaitu ada data collection. Data dikumpulkan dengan memberikan link URL kepada responden yang kemudian dapat diisi secara online dengan tidak banyak dipungut biaya. Biasanya kemudian dianalisis dengan R statistical analysis software, dan kemudian data-data yang hilang dapat diperhitungkan dan diprediksi menggunakan bantuan software Amelia 2, yaitu dengan memperhitungkan nilai distribusi dari data. Kemudian untuk tahap yang terakhir itu adalah data analysis yang dilakukan dengan dua metode, yaitu regresi logistik binomial dan juga multinomial. Untuk yang binomial ini adalah umumnya itu pertanyaan yes or no, yang seperti apakah gempa dapat dihentikan atau dapat dikurangi. Kemudian untuk yang multinomial ini umumnya itu yang multiple option, seperti opsi-opsi yang dapat digunakan untuk menghentikan dari gempa bumi dan juga bagaimana untuk mengurangi dari gempa bumi ini. Kemudian untuk hasil dari metode-metode ini dapat dilanjutkan oleh Saudara Torik. Baik, terima kasih Tampe. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menyalakan kamera. Untuk pembahasan berikutnya akan dibahas mengenai hasil, di mana dan langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu bisakah gempa bumi dihentikan? Mungkin saya akan persingkat karena terbatas waktu. Jadi dari mayoritas yakin gempa bumi dapat dihentikan, dan sisanya tidak percaya dan dia tidak menjawab tahu atau tidaknya. Lanjut ke pembahasan kedua, itu cara terbaik untuk menghentikan gempa bumi. Dari responden yang mengatakan bahwa mereka yakin gempa dapat dihentikan, sebagian mengatakan bahwa menghentikan semua kegiatan hydraulic fracturing adalah metode terbaik. Lalu sebagian kecilnya lagi percaya bahwa mendaur ulang air limbah adalah metode yang lebih efektif. Lalu pada bahasan selanjutnya itu pandangan tentang upaya regulasi. Sebagian besar responden percaya bahwa peraturan harus dibuat lebih ketat, dan sebagian kecilnya mereka percaya bahwa aturan ini tidak harus terlalu ketat itu. Lanjut kepada bagian diskusi, bisakah bahaya tekna dihentikan? Jadi dalam penelitian ini sejumlah responden percaya bahwa gempa bumi ini dapat dihentikan atau dikurangi. Lalu pada bahasan selanjutnya, bagaimana cara menghentikan gempa bumi? Jadi bisa dilihat dari orang Colorado ini lebih mungkin percaya bahwa gempa bumi dapat dihentikan dengan cara menghentikan kegiatan hydraulic fracturing. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, dari upaya regulasi, seperti diharapkan mereka yang mengalami dampak lebih buruk dari gempa bumi menginginkan peraturan yang lebih kuat tentang kegiatan yang menyebabkan gempa bumi. Lanjut ke kesimpulan oleh Saudara Tampe.
Baik, saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah kami bahas, dari yang kami review dari paper ini. Sudah kesimpulan ini, terdapat banyak sekali jawaban yang diterima dengan bagaimana komunitas menanggapi fenomena yang disebut sebagai techno hazard ini. Beberapa di antaranya adalah orang yang lebih sering mengalami aktivitas gempa akan semakin meminta untuk ditegaskannya regulasi untuk mengatasi hazard, terkhusus untuk aktivitas produksi oil and gas. Orang ini beranggapan bahwa techno hazard tidak dapat dihentikan apabila tidak memperhatikan proses dari produksi oil and gas. Kemudian ada juga jawaban berikutnya, itu adalah orang yang beranggapan bahwa hazard ini dapat dihentikan dan dapat dikurangi dengan mengurangi kegiatan dari wastewater injection dan juga hydraulic fracturing, yang juga tidak menutup kemungkinan untuk produksi oil and gas untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian berdasarkan dari paper ini, solusi yang paling baik dan benar belum benar-benar ditemukan, sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menciptakan kegiatan produksi oil and gas yang dapat mengurangi techno hazard. Beberapa upaya lainnya adalah menyusun strategi bagaimana mitigasi bencana oleh pengaruh aktivitas manusia. Baik, untuk paper selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke paper yang kedua, yaitu mengenai expensive soil in China. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu di bagian introduction. Pada paper ini dijelaskan berbagai definisi mengenai tanah ekspensif yang merupakan tanah yang sangat plastis, memiliki kandungan lebih dari 5% morillonite, dan biasanya mengandung mineral lempung seperti morillonite yang mengumpul dan menyerap air. Reaksi tanah ekspensif terhadap perubahan kondisi lingkungan adalah semakin mengembang atau memberikan tekanan besar terhadap struktur yang berada di sekitarnya. Tanah ekspensif juga bisa mengalami penyusutan atau mengembang jika terjadi perubahan suatu kelembapan daripada konten, dan biasanya menyebabkan deformasi dan dapat merusak lingkungan sekitar gitu, seperti bangunan dan sebagainya macamnya. Tanah ekspensif dapat ditemukan di lebih dari 60 negara, dan Cina merupakan salah satu penyebaran tanah yang paling luas di dunia, yang mana luasnya membentang hingga seluas 600.000 km persegi. Tanah ekspensif memiliki bahaya alam yang paling rentan terhadap bangunan di atas fondasi dangkal, terutama yang berada di daerah Cina. Beberapa peristiwa tanah ekspensif pernah terjadi gitu, dan beberapa kerusakan konstruksi, terus kemudian rumah-rumah yang terhancurkan akibat tanah ekspensif memiliki kerusakan dengan total seluas 10 juta meter persegi, dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan melebihi sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat pada beberapa tahun kebelakang di Cina. Nah, ini merupakan peta persebaran bagaimana tanah ekspensif tersebar di daerah Cina. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Faisal. Silakan Faisal. Oke, jadi saya akan jelasin distribusi serta identifikasi dari sebaran tanah ekspensif. Nah, sebaran tanah ekspansif ini sangat erat kaitannya dengan latar belakang geologi regional, iklim, hidrologi, dan geomorfologi dari daerah terkait. Lalu, secara umum, sumber material tanah ekspensif berasal dari berbagai sumber, terutama dari pelapukan batuan. Pelapukan batuan tersebut mencangkup pelapukan batuan beku ultra basa, batuan metamorf, batu gamping, batu pasir, matsel, dan batu lainnya. Dan biasanya dari pelapukan batuan tersebut juga mengandung banyak mineral silikat. Dan mineral-mineral tersebut juga mudah berubah menjadi mineral lempung seperti montmorillonite, ilit, kaolinite melalui banyak proses seperti oksidasi dan reduksi. Lalu ini kan sedang membahas tanah ekspensif di Cina. Nah, iklim di wilayah Cina tersebut mencakup zona hangat, subtropis, dan tropis. Nah, wilayah Cina tersebut memiliki tingkat penguapan tahunan yang tidak melebihi curah hujan tahunan. Nah, iklim di Cina tersebut menciptakan sistem sirkulasi air yang menguntungkan untuk pembentukan tanah ekspansif. Jadi tanah ekspansifnya itu terbentuk sangat luas. Tanah ekspansif di Cina terutama terdapat di wilayah dataran tinggi perbukitan, teras sering,
wilayah cekungan antar pegunungan, dan dataran pro-mountain. Tanah ekspansif memiliki asal-usul yang beragam. Akibat dari keberagaman tersebut, tanah ekspansif dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu tipe 1 lakustrine, tipe 2 eluvial, tipe 3 aluvial, dan tipe 4 pluvial. Nah, keempat kategori tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, Radit. Baik, terima kasih Saudara Faisal. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tipe-tipe tanah ekspansif berdasarkan distribusinya di daerah Cina. Yang pertama terdapat tipe yang pertama yaitu lakustrine. Lakustrine ini didistribusikan di cekungan antar gunung di Provinsi Henan, Yunnan, dan Guangxi. Sumber materialnya ini berasal dari pelapukan batuan beku dan batuan beku ultrabasa yang tersebar di daerah pegunungan sebelah barat. Kemudian selanjutnya, tipe kedua yaitu adalah aluvial. Untuk aluvial ini dia didistribusikan di teras, kemudian cekungan antar gunung dan dataran aluvial di Cina. Nah, untuk tipe aluvial ini, dia bagian bawah massa tanah ini adalah lapisan pasir dan kerikil. Memiliki ketebalan rata-rata massa tanah yaitu sekitar 7 meter dan retakan dan terbentuk sepenuhnya pada permukaan yang terekspos atau tersingkap. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah tipe fluvial. Tanah ekspansi fluvial ini tersebar hanya pada daerah yang terbatas, yaitu cekungan, kemudian dataran banjir, dan punggung bukit. Nah, untuk tanah tipe ini memiliki massa tanah liat berwarna kuning muda, coklat muda yang mengandung kerikil dan lapisan pasir berbentuk lensa. Di Cina, tipe fluvial ini terletak di dataran banjir Sungai Huai dan merupakan satuan kompleks lapisan tanah yang di dalamnya termasuk kerikil, pasir, lanau, dan lapisan tanah liat. Lalu yang terakhir yaitu adalah tipe keempat yaitu eluvial. Tanah ekspansif tipe ini terutama didistribusikan di daerah perbukitan rendah, daerah batu lempung dan serpih, serta lereng lembut di berbagai provinsi di Cina. Tanah tersebut memiliki warna coklat tua, merah, kuning, dan coklat kehijauan. Sumber material ini berasal dari pelapukan batu gamping, basalt, granit, sandshell, and mudstone. Dalam sebuah penelitian, tanah yang ditemukan dalam 2 tipe atau lebih seperti aluvial pluvial, kemudian ada juga eluvial pluvial. Jadi mereka itu ditemukan dalam 2 tipe rata-rata. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulannya. Bila dibandingkan berdasarkan tingkat pengembangan serta penyusutannya, tanah ekspansif tipe pluvial ini merupakan yang paling rendah tingkatannya. Tipe lakustrine yang paling Kemudian untuk tipe lakustrine dia tergolong yang paling tinggi. Kemudian untuk tipe eluvial dan aluvial beragam tingkatannya sesuai dengan kondisinya. Lalu, tanah ekspansif tipe fluvial ini memiliki kadar lempung yang paling sedikit dan memiliki microstructure skeletal. Kedua karakteristik ini membuat tipe fluvial ini memiliki tingkat pengembangan serta penyusutan yang paling kecil. Saya kira itu saja untuk tipe-tipe dan pendistribusiannya di daerah Cina. Saya kembalikan kepada Bima Nugroho. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin sekian penjelasan review daripada 2 paper yang telah kita paparkan. Mungkin jika ada kekeliruan atau memiliki kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.